Angklung telah dikenal sejak abad ke-11. Nama angklung itu sendiri konon berasal dari bahasa Sunda yaitu angkleng-angklengan yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun seiring dengan iramanya. Sejak zaman Kerajaan Sunda, angklung menjadi alat musik yang selalu digunakan di berbagai acara atau perayaan, khususnya acara adat dalam bercocok tanam. Pada masa tersebut, angklung dimainkan sebagai penghormatan kepada Nyi Sri Pohaci. Bagi masyarakat Jawa Barat, selama ada angklung, hasil padi selalu berlimpah, tak pernah kekurangan. Angklung tradisional menggunakan tangga nada pentatonik. Di tahun 1937, seorang musisi bernama Daeng Sutikna yang sekarang dikenal sebagai Bapak Angklung menggunakan tangga nada diatonis dalam permainan angklungnya. Sehingga angklung yang kita kenal saat ini kerap disebut angklung Padaeng. Setiap angklung menghasilkan satu not atau kunci, sehingga beberapa pemain angklung harus berkolaborasi untuk memainkan melodi. Seni musik angklung ditularkan secara lisan dari generasi ke generasi dan meningkat hingga ke lembaga pendidikan. The committee, 1, takes note that Indonesia has nominated the Indonesian angklung for inscription on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. 2, decides that from the information provided in nomination file number 00393, Indonesian angklung satisfies the criteria for inscription on the representative list as follows. R1. Indonesian angklung and its music are central to the cultural identity of communities in West Java and Banten, where playing the angklung promotes the values of teamwork, mutual respect, and social harmony. R2. Inscription of Indonesian angklung on the representative list could contribute to greater awareness of the importance of intangible cultural heritage and promote the values of cooperation, discipline, and mutual respect that are at its core. R3. Safeguarding measures are proposed that include cooperation between performers and authorities at various levels to stimulate transmission in formal and non-formal settings, to organize performances, and to encourage the craftsmanship of making angklungs and sustainable cultivation of the bamboo needed for its manufacture. R4. The nomination clearly demonstrates the broad participation of the communities both in safeguarding efforts and through formal consultations in the process of elaborating the nomination. R5. Indonesian angklung is included in a national inventory maintained by the Center for Research and Development of Culture of the Ministry of Culture and Tourism, and in several specialized inventories maintained by universities and angklung associations. 3. Inscribes Indonesian angklung on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Thank you, Madam Chair. I now turn to the committee members and ask you, are there any comments and questions? I see none. I declare this decision 5,6.18 adopted. I give the floor to Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan sampurasun. Baik, senang sekali saya Roni Urban bersama dengan rekan saya Syara Ayu akan menemani Anda semuanya dalam acara yang sangat luar biasa, 1 dekade angklung mendunia. Bangga menjadi orang Indonesia, khususnya warga Jawa Barat yang begitu kaya akan keragaman budaya, salah satunya angklung ini. Telah 10 tahun angklung diakui dan tercatat dalam UNESCO sebagai karya budaya Indonesia yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Sangat luar biasa, menjadi kebanggaan tersendiri untuk kita tentunya. Dan selain menjadi alat musik yang unik, kelebihan lain dari angklung adalah termasuk dalam kategori alat musik tradisional, namun tetap bisa dinikmati dan dimainkan oleh semua orang dari berbagai macam kalangan. Laki-laki, perempuan, tua muda yang semuanya bisa memainkannya. Lagu daerah, lagu nasional sampai lagu-lagu asing bisa kita nikmati dengan permainan angklung. Seperti yang dilakukan oleh Mansyur Angklung, ia berhasil memadukan antara angklung dan juga EDM atau Electronic Dance Music, di mana perpaduan ini akan semakin dinikmati dan diterima oleh kalangan milenial tentunya. Dan sekarang Mansyur Angklung akan berkolaborasi dengan Meli Nuryani atau dikenal dengan Meli Lida. Meli adalah mojang Cianjur yang masih sangat muda, baru berusia 16 tahun, tetapi sudah memiliki segudang prestasi. Salah satunya adalah juara 1 Liga Dangdut Indonesia 2020. Dan penampilan kolaborasi ini semakin membuktikan bahwa generasi muda Jawa Barat begitu peduli untuk mengembangkan kebudayaannya. Kalau begitu tanpa berlama-lama, selamat menikmati medley lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke yang dipersembahkan oleh Mansyur Angklung dan Meli Lida. Bungong cempa megah di Aceh. Bungong terlebih indah lagoina. Bungong cempa megah di Aceh. Bungong terlebih indah lagoina. Putih kuning mencampur merah. Bungong si ulah indah lagoina. Putih kuning mencampur merah. Bungong si ulah indah lagoina. Sinanggar tua sinanggar tua sinanggar 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 tu dia dah goreng-goreng bahen Saitu dia dah boru tobing bahen Sinanggar 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 ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Asalkan tuan senang.
Datang nek keci bobo kepiting 2 ekor. Cici perio bilangan sumping dari Jawa. Datang nek keci bobo kepiting 2 ekor. Cak cabur dalam bilang api, cak hidung gigi remak. Sapi kita wadelo di pancung rajil tunggal. Hiyam koran beyangku aronawa kombe. Hiyam koran beyangku aronawa kombe. Memino kibe kubaroko kombe koyumano bungo awe are. Memino kibe kubaroko kombe koyumano bungo awe are. Honke 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 rio, honke jombe jombe rio. Honke 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 rio, honke jombe jombe rio. Honke 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 rio, honke jombe jombe rio. Angklung menjadi alat musik asli Indonesia yang dikenal di mata dunia. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran para pegiat seni di tanah air, khususnya di Jawa Barat. Benar sekali Sarah, karena memang pada awalnya angklung muncul dan juga berkembang di Jawa Barat. Kemudian karena kecintaan dan rasa bangga terhadap angklung, warga Jawa Barat pun mengenalkan angklung tidak hanya menyebar di seluruh Nusantara, di dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Dan rupanya Roni, warga Indonesia yang tinggal di luar negeri pun turut serta mengembangkan serta mengenalkan angklung. Seperti angklung Hamburg yang merupakan komunitas terbesar di Eropa. Komunitas ini dibentuk dan dipelihara salah satunya untuk mengobati rasa rindu masyarakat terhadap tanah air. Dan tentunya benar rupanya bahwa orang yang tinggal di negeri seberang yang jauh di sana akan selalu merindu akan Indonesia. Bukan hanya rindu masakan, tetapi juga rindu akan kebudayaan. Untuk itu mari kita sambut dengan meriah penampilan berikut. Ini dia komunitas angklung Hamburg. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Menjunjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Halo, kami dari perwakilan Angklung Hamburg Orchestra mengucapkan Happy Happy World Angklung Day. Day. Bangga dengan budaya asli Jawa Barat. Happy World Angklung Day. Happy World Angklung Day. Happy World Angklung Day. Happy Angklung Day. Hello, Happy Angklung Day. Hi, Happy World Angklung Day. 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 Saya bangga dengan budaya Jawa Barat. Bangga dengan budaya asli 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 Jawa Barat. Happy World Angklung Day. Happy World Angklung Day. Bangga dengan budaya Jawa Barat. Bangga dengan budaya asli Jawa Barat. Juara.
Nah, baru saja kita menyaksikan permainan angklung yang begitu memukau dari keluarga besar Bumi Siliwangi atau Kabumi UPI bersama dengan keluarga paduan angklung SMA Negeri 3 Bandung. Tentu saja Kabumi UPI dan juga KPA SMA Negeri 3 Bandung ini kiprahnya sudah tidak diragukan lagi dalam mempromosikan angklung. Mereka sering tampil di berbagai event dan juga festival baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, tidak hanya Anda, saya dan juga Syarah begitu menikmati penampilan mereka. Medley lagu-lagu dari daerah Jawa Barat yang sangat beraneka ragam, dikemas menjadi satu kesatuan yang sangat apik. Nah, hal itu karena Jawa Barat memiliki keanekaragaman budaya dalam 3 zona budaya. Ketiga zona budaya tersebut meliputi Melayu Betawi, kemudian Priangan, dan Cirebon Dermayu. Dan saya pribadi kagum sekali, meski di tengah pandemi seperti saat ini, tapi giat budaya khususnya di Jawa Barat tidak pernah berhenti. Begitu banyak ruang ekspresi yang ada tentunya untuk memajukan kebudayaan Jawa Barat yang menjadi khasanah kebudayaan nasional, terutama angklung. Bahkan di ISBI atau Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, para mahasiswa bisa mengambil program studi angklung dan musik bambu yang tentu saja memang dikhususkan untuk menguasai permainan angklung dan musik bambu Nusantara. Nah, jika Anda penasaran bagaimana penampilan mereka, sesaat lagi kita akan menikmati musik eksplorasi bambu yang dipersembahkan oleh Savra Panca. Mereka ini adalah alumni program studi musik bambu Institut Seni Budaya Indonesia, Kota Bandung. Selamat menyaksikan.
Perkenalkan, nama saya Dinda Satya Upaya Budi. Saya bekerja sebagai pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, program studi angklung dan musik bambu. Saya di sana mengajar organologi, pengetahuan musik bambu Nusantara, estetika, dan beberapa mata kuliah teori yang lain. Saya sering ditanya oleh beberapa rekan yang memang tertarik dengan angklung, sejak kapan angklung itu ada di Indonesia begitu, khususnya di wilayah budaya Sunda begitu. Pertanyaan ini gampang-gampang susah untuk dijawab karena memang secara budaya masyarakat Sunda ini lebih banyak mempergunakan kesejarahannya itu, penyampaiannya itu secara lisan. Tetapi dari pemahaman yang saya ketahui ketika mengamati masyarakat adat khususnya yang mempergunakan angklung dalam kehidupan dalam siklus kehidupan pertanian dan siklus hidupnya, kurang lebih mereka memiliki pemahaman yang sama, kepercayaan yang sama bahwa mereka sudah mempergunakan angklung itu konon katanya sejak zaman leluhur mereka mulai memakan nasi. Ini sebuah periode yang memang secara waktu agak sulit untuk dipastikan sejak kapan. Umpamanya kalau dilihat dari kerajaan Sunda yang pertama begitu ya, Tarumanagara di abad kedua itu mereka sudah makan nasi. Jadi sejak kapan mereka mulai mempergunakan angklung gitu? Apakah memang bisa dihitung mempergunakan tahun Masehi begitu ya? Tetapi kembali ke awal, jadi masyarakat Sunda itu konon katanya dalam pemahaman mereka yang diceritakan secara turun-temurun bahwa angklung itu sudah ada sejak mereka mengkonsumsi nasi sebagai sumber kehidupan mereka. Dalam pengamatan saya ada beberapa pemahaman yang menurut saya ini perlu diluruskan. Tidak semua angklung yang tradisional itu dikategorikan sebagai angklung buhun. Berdasarkan pengamatan saya begitu ya, terutama ketika saya meneliti perangklungan dimulai dari masyarakat Baduy Dalam, saya meneliti ketika itu di Kampung Cikesik, Cibeo, dan Cikertawarna. Salah satu jaro angklung ketika itu mengatakan bahwa yang namanya buhun dalam pemahaman mereka itu adalah angklung yang memang sangat disakralkan, sangat dipusakakan. Tidak sembarang angklung itu diperlakukan bisa dimainkan kapan saja begitu. Itu di Baduy. Ketika saya nyebrang keluar dari Baduy ada komunitas masyarakat Banten Kidul. Ternyata mereka juga punya pemahaman yang sama bahwa yang namanya angklung buhun adalah angklung yang dikategorikan hanya difungsikan sebagai kelengkapan upacara ritual gitu. Terutama berhubungan dengan siklus upacara penanaman padi mulai dari nanam hingga panen begitu. Adapun perkembangan selanjutnya begitu ya, karena memang komunitas masyarakat adat Baduy sendiri juga memang ada beberapa lapis begitu. Masyarakat Baduy luar sudah mulai mempergunakan angklung itu bukan hanya di ritual saja, tetapi juga mereka sudah membawa angklung tersebut ke dalam event-event di luar kegiatan siklus penanaman padi. Demikian pula halnya dengan angklung-angklung yang ada di wilayah masyarakat adat Banten Kidul begitu. Terutama yang paling besar itu adalah komunitas Kasepuhan Cipta Gelar yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi. Seni angklung di Kasepuhan Cipta Gelar merupakan hiji seni anu lain asup karena kesenian. Jadi merupakan hiji kegiatan anu terlepas tina ngomongkeun kahirupan jeung kahuripan. Aya teu aya nu nonton kusabab ngarupakeun barisan tatabuhan keur angklung ngajadi beda jeung kegiatan kesenian anu pada umumna.
Jadi nu ngaranna angklung di kasepuhan Cipta Gelar henteu mangrupakeun hiji kasenian anu umum pada umumna dikenal ku masyarakat luas. Tapi angklung nu aya di kasepuhan Cipta Gelar hiji kegiatan seni anu ngajadi tradisi anu dipake dina sapopoe dina kegiatan adat jeung tradisi kasepuhan ngajadikeun tali paranti. Angklung nu jadi tradisi. Angklung nu teu meunang leungit tina tali paranti. Angklung anu maneh ngajadi ciri wanci di mana kehidupan katanian kusabab hubunganna sareng tani tradisi nu aya di kasepuhan. Tiba heulana anu ngamimbitian samemeh aya asal usul kesenian anu rame kiwari kusabab ramena kahirupan lamun dihubungkeun jeung dongeng di mana kehadiran angklung teh eta anu ngiringan kahirupan anu megarkeun jeung mekarkeun kahuripan. Waktu-waktu anu di mana kegiatan tradisi dilaksanakeun seperti halna aya kegiatan ngaseukna, nipitna, nganyaranana, ponggokanana, komo serentauna dipestakeun dina kegiatan katanian diiringan pasti kudu ngaranna angklung. Kusabab angklung ngajadikeun barisan anu kudu ngajalankeun, ngaramekeun, ngararamekeun jeung ngareremokeun kahirupan. Tapi oge angklung ngajalankeun anu sakuduna diangklungkeun atau diangklungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ti iwung nepi ka padung. Di dalamnya terkandung makna tentang kelahiran sampai kematian. Itulah filosofi bambu bagi masyarakat Jawa Barat yang selalu hadir dalam siklus kehidupan warga Jawa Barat dan menjadi bahan baku tentunya pembuatan angklung-angklung di Jawa Barat. Angklung dideklarasikan sebagai warisan budaya dunia, sudah menjadi bagian keseharian masyarakat Jawa Barat. Oleh karenanya juga angklung bukan alat musik semata, tapi juga memaknai punya nilai-nilai filosofis yang mendalam bagi keseharian budaya masyarakat Jawa Barat. Permainan angklung juga mengajarkan kita tentang sikap dan nilai budaya masyarakat Jawa Barat yang saling menghormati, saling menghargai, dan mampu memerankan perannya masing-masing dalam keseharian seperti orkestra angklung dan menghasilkan yang disebut dengan harmoni. Oleh karena itu, mari kita kembali maknai nilai-nilai bambu yang luar biasa ini dan nilai angklung, filosofinya dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan sikap budaya ini menjadi ciri budaya Jawa Barat, silih asah asih, silih asuh. Sekali lagi, dirgahayu angklung sebagai warisan budaya dunia, bukti dari budaya Jawa Barat bisa juara di level dunia. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan ditetapkannya sebuah karya budaya menjadi warisan budaya tak benda, merupakan hasil dari sebuah proses panjang upaya perlindungan objek pemajuan kebudayaan. Indonesia, khususnya Jawa Barat, memiliki tingkat keragaman budaya yang tinggi yang menjadikan sebagai pusat kekayaan hasanah budaya dunia. 1 dekade angklung mendunia diselenggarakan di samping untuk merayakan sebuah kebanggaan atas pengakuan dunia terhadap karya budaya Jawa Barat, juga sebagai momentum untuk memotivasi kita semua agar dapat lebih meningkatkan berbagai giat perlindungan karya-karya budaya lainnya. Walaupun diselenggarakan di tengah pandemi dengan berbagai keterbatasan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, para pihak pegiat budaya, media, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Melalui 1 dekade angklung mendunia, mari kita wujudkan budaya Jabar Juara. Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor, Bernari. Budaya Jawa Barat, angklung warisan budaya dunia, karya agung putra bangsa Indonesia, warisan budaya tak benda dunia, dalam bingkai Jabar Juara, angklung juara. Siapa yang menyangka tumbuhan yang termasuk dalam rumpun rumput-rumputan ini mempunyai arti yang sungguh luar biasa bagi laku budaya manusia, dari segi kegunaan maupun filosofis kehidupan. Meskipun bambu termasuk dalam rumpun rumput-rumputan yang mempunyai ruas dan rongga di batangnya dan juga menjulang tinggi dengan akar yang kuat, tetapi bambu mempunyai karakter tersendiri. Bambu pun sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai peralatan rumah tangga, konstruksi rumah, alat transportasi, hingga alat musik. Di Jawa Barat sendiri, warga sudah menggunakan bambu dari sejak kelahiran hingga kematian. Dan ada ungkapan Jawa Barat disebut Ti Iwung Nepi Kapadung. Seperti halnya bambu yang mempunyai fleksibilitas, kekuatan dan keteguhan, angklung pun mempunyai kelenturan dan kekuatan yang sama dengan suara yang dihasilkan. Sifat musik angklung yang kolaboratif juga mengajarkan para pemain untuk bisa bekerja sama, saling menghormati antar pemain, mempunyai sikap disiplin dan juga bertanggung jawab atas suara yang diciptakan oleh angklung. Suara keteguhan yang akan selalu terdengar dari dulu sampai selama-lamanya. Dan semoga generasi yang akan datang juga menyadari bahwa musik angklung adalah contoh kerja orkestra yang senantiasa harus dipelihara dan dikembangkan. Tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara 1 dekade angklung mendunia. Rasanya seperti membangkitkan kembali semangat kerja orkestra untuk diaplikasikan dalam kerja budaya kita. Besar harapan seluruh masyarakat Indonesia dapat tentunya mencintai angklung dengan turut aktif dalam berbagai bentuk pemajuan dan pengembangan angklung di daerahnya masing-masing. Betul, terutama generasi muda nih harus turut serta ngamumule atau memelihara baik-baik alat musik angklung sebagai bukti cinta pada budaya asli tanah air. Pepatah Sunda mengatakan, dina raraga ngamumule budaya urang, upami sanes ku urang, bade kusaha deui, upami sanes ayeuna, bade iraha deui. Nah, karena dengan mencintai kebudayaan Indonesia, tidak hanya mengembangkan seni, tetapi kita juga melindungi tradisi. Dan tentu saja akhir kata saya Syarah Ayu dan rekan saya Roni Urban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia penampilan terakhir medley lagu-lagu nasional persembahan dari anak-anak Saung Angklung Ujo. Selamat menyaksikan. Berkibarlah bendera
negeriku berkibar di luas nuansamu. Daku